Sra. Like you? You Sra. So who is Jesus to you now? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua yang ini merupakan kabar sukacita, di mana ada saudara kita yang muslim, kemudian dia percaya kepada Yesus dan memberi dirinya untuk dibaptis. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa satu orang saja bertobat dan diselamatkan, itu surga bersukacita dan malaikat bersorak-sorak. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Sra. Like you Sra. So who is Jesus to you now? Yeah. Celui qui t'a sauvé parce que tu as déjà sauvé. So yeah, the one that saved me is my God. Parce qu'il est ton sauveur, Jesus, our Savior. Et ton maître, your Lord. Ton maître. Good. She's got the answer. She's quick. Amen. Well, I'm going to lead you in a prayer. You stop? Yes. Okay. That's okay. Just stay here like this. Just repeat after me. Father, Father, I look to you. I look to you. I believe you love me. I believe you love me. Je crois que tu m'aimes, Seigneur. And I thank you. And I thank you. You sent Jesus You sent Jesus to die on the cross for me. to die on the cross for me. I accept Jesus I accepted Jesus into my heart into my heart to be my Lord and Savior. to be my Lord and Savior. I turn from my sins. I turn from my I'm sins. sorry for my sins. I'm sorry for my sins. I want to follow you. I want to follow you. You said if I would believe that Jesus died for me, You said if I would believe that Jesus died for me, Tu as dit que si je croyais que Jésus est mort, that I would be forgiven, that I would be forgiven, je suis pardonné. and I would have a new life. and I would have I want to have a new life in you. I want to have a life in you. So come in my life. So come in my life. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. Change me today. Change me today. From this point forward, From this point forward, Toujours. I seek to serve you I seek to serve Je you cherche à te and servir obey you. and obey you. et t'obéir. In Jesus' name, Dans le nom du Seigneur. In Jesus' name. amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the fun part. So somehow you have to go in this water, and I would recommend that you just kneel to that way. Yes. Faut que tu mettes à genoux, mais So get in first. So just step in and then mets-toi à genoux. kneel. Mets-toi à genoux. Maybe go forward a bit. Avance un peu, avance vers l'avant. And maybe a little more forward. Amen. Perfect. This is. And so I want you to put your left hand over your nose like this. Put your right hand like this. Okay. Well, based upon the confession of your faith, Basé sur ta confession de foi, Yusra, Yusra, as a minister of the gospel of Jesus en Christ, tant que ministre de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, I now baptize you je te baptise maintenant in the name of the Father, en le nom du Père, the
the Son, du Fils, of the Holy du Spirit. Saint-Esprit. And the apostles understood that name, Et les apôtres ont compris ce nom qui sauve, to be the name le nom of Jesus du Christ. Seigneur Jésus-Christ. So I now baptize you Je te baptise maintenant in that name dans ce nom, above every other name, au-dessus de tout autre nom, the name of Adonai, Yeshua le nom HaMashiach. d'Adonai, Yeshua, notre Messie, I Hamashiach. baptize you Je te now baptise maintenant in the name of our Lord and Savior, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Name is great and greatly to be praised. We sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. There's a party in heaven, for your name is great and greatly to be. Nah, itu dia videonya teman-teman. Sungguh luar biasa sukacita mereka ketika ada satu jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa sukacita yang demikian pernah dialami oleh beberapa tokoh Alkitab. Salah satunya keluarga kepala penjara yang di Filipi. Ketika Paulus memberitakan Injil kepada mereka, maka satu keluarga mereka menjadi percaya kepada Kristus dan memberikan diri dibaptis. Dan kemudian juga salah seorang dari sida-sida Ethiopia, dia datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan bahkan Filipus memberitakan Injil kepadanya mengenai pengorbanan Tuhan Yesus, di mana Yesus telah berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Setelah diberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia, kemudian dia menjadi percaya. Di tengah perjalanan mereka turun bersama Filipus dan mereka mencari air untuk bisa dibaptis sida-sida Ethiopia ini. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, ini memicu semangat kita sebagai orang Kristen untuk lebih setia, untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan terlebih-lebih semangat mengikut Kristus. Bukan hanya di Indonesia saja terjadi baptisan-baptisan seperti ini, dan juga ternyata saudara-saudara kita yang di luar Indonesia juga memberitakan Injil dan banyak jiwa yang diselamatkan. Nah teman-teman, kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Begini firman Tuhan, seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah teman-teman, ini cukup luar biasa. Seorang yang bernama Lydia ini, ketika Paulus memberitakan Injil dalam suatu tempat sembahyang atau tempat peribadatan pada saat itu, dia menceritakan mengenai bagaimana Yesus berkorban untuk dosa-dosa manusia supaya manusia itu diselamatkan. Dan kemudian Lydia ini turut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Persis seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena dia mendengarkan kebenaran firman itu, maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Nah, yang terutama dalam setiap pendengaran kita teman-teman, bahwa kita mengutamakan hati kita untuk bisa terbuka bagi firman Tuhan. Bagi teman-teman semua juga dimanapun teman-teman berada, mari, entah itu yang berbeda keyakinan atau yang masih belum percaya kepada Kristus, mari buka hatimu, jangan mengeraskan hati. Jangan sampai kita meninggal dunia ini kita belum mengenal Kristus. Nah, oleh karenanya teman-teman, ini merupakan contoh saja bahwa untuk meresponi firman Tuhan itu, pendengaran akan kebenaran firman itu perlu kita membuka hati. Sekalipun niat yang memberitakan itu mungkin niatnya untuk menjelek-jelekan Kristen, seperti yang pernah saya katakan bahwa banyak oknum ustadz, bahkan oknum para mualaf yang membacakan ayat-ayat Alkitab kepada jemaatnya. Tetapi suatu saat kalau Tuhan membuka hati mereka, percayalah bahwa mereka pasti akan mengikut Yesus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan membuka hatinya. Nah, di ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, teman-teman, bukan hanya dia sendiri, bahkan dia mengajak seisi rumahnya, dia mengajak semua keluarganya untuk menjadi percaya kepada Yesus dan mereka dibaptis. Dia ajak, bukan hanya dia sendiri. Kalau dia sudah menerima anugerah keselamatan itu, tidak mungkinlah dia tidak membagikan itu kepada keluarganya atau seisi rumahnya. Dia pasti bagikan anugerah keselamatan itu. Itulah tugas kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa yang kita terima mengenai anugerah itu, mari kita bagikan kepada orang supaya mereka mendengar dan mereka juga diselamatkan sama seperti kita. Itu semua kerinduan kita, dan terlebih-lebih itu adalah kerinduan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memberikan amanat agung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau segala bangsa itu menjadi murid Yesus. Dan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa sebenarnya. Tetapi pada faktanya banyak orang yang menolak anugerah Tuhan. Nah, di situ dikatakan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, si Lydia ini dia mengajak atau meminta para hamba Tuhan pada saat itu supaya tinggal di rumahnya, atau para rasul supaya tinggal di rumahnya. Dia berkata, kalau kamu berpendapat bahwa saya atau seisi keluarga saya benar-benar sudah percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumah kami. Karena pasti mereka menganggap bahwa para rasul itu sudah menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Nah, teman-teman, itu cukup luar biasa sukacita mereka. Kita lihat tadi mereka bersukacita, mereka berpeluk-pelukan, mereka sangat bahagia sekali menerima anugerah keselamatan itu. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak tertandingi. Itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.